Di balik keagungan sejarah Nusantara, ada cerita yang jarang dibuka. Kisah seorang ulama, yang tak hanya berdakwah, tapi mengguncang kerajaan, membakar perlawanan, dan meninggalkan luka mendalam. Namanya bergema dari pesisir hingga pedalaman. Bagi sebagian, ia adalah wali suci. Tapi bagi yang lain, ia adalah penyebab kehancuran, pengkhianat, bahkan penebar darah. Dua wajah dalam satu sosok. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah peringatan tentang bagaimana agama bisa menjadi senjata, dan bagaimana seorang ulama bisa menggetarkan Nusantara dengan jejak kelamnya. Inilah jejak kelam sang ulama yang mengguncang Nusantara. Abad ke-17 hingga ke-18, Nusantara bukan sekadar pulau-pulau indah. Ia adalah medan perebutan kuasa. Portugis, Belanda, Inggris, dan kerajaan-kerajaan lokal saling berbenturan. Sejarah Nusantara bukan hanya kisah kejayaan raja dan kerajaan. Di balik megahnya istana, harum rempah yang diperebutkan, dan layar kapal yang menembus samudra, ada jejak yang jarang terungkap, jejak seorang ulama yang namanya mengguncang Nusantara. Di tengah pusaran itu, ulama menjadi lebih dari sekadar guru agama. Mereka adalah penentu arah sejarah. Salah satu ulama muncul dengan harisma luar biasa. Dari surau kecil di pesisir, ia mulai mengumpulkan murid. Ajarannya sederhana, kembali pada kesucian agama, jauhi bid'ah, lawan penjajah. Murid-muridnya kian banyak, rakyat kecil menaruh harapan, dan namanya mulai ditakuti para bangsawan. Khutbahnya bukan hanya doa, ia adalah seruan perang. Ribuan orang bangkit, desa-desa dipenuhi semangat jihad. Tapi di balik semangat itu, ada bayangan ambisi. Bagi ulama ini, pengaruh keagamaan saja tidak cukup. Ia ingin kuasa, tahta, kendali penuh atas arah kerajaan. Ia datang dengan jubah keagamaan, membawa ilmu dan harisma, tapi di balik itu tersimpan ambisi, intrik, dan darah. Ia dipuja sebagai pemimpin rohani, namun juga ditakuti sebagai dalang tragedi. Siapakah dia? Bagaimana seorang ulama bisa menjadi sosok yang sekaligus pencerah dan perusak? Dan mengapa kisah kelamnya disembunyikan dari buku-buku sejarah resmi? Pada abad ke-17 hingga ke-18, Nusantara berada di persimpangan jalan. Portugis, Belanda, hingga Inggris saling berebut pengaruh. Kerajaan-kerajaan lokal bersekutu, berkhianat, dan runtuh satu demi satu. Dalam pusaran itu, ulama bukan hanya guru spiritual, mereka adalah pemimpin politik, panglima perang, bahkan raja bayangan. Tapi di balik ajakan itu, tersembunyi agenda lain, menguasai tahta, menyingkirkan rival, dan mencetak sejarah dengan darah. Awalnya, beberapa kerajaan kecil menyambutnya. Mereka melihat kekuatan baru untuk melawan penjajah. Tapi perlahan,
Mereka sadar, sang ulama tak hanya ingin melawan asing, ia juga ingin menggantikan para raja sendiri. Benturan pun terjadi. Saudara melawan saudara. Desa-desa terbakar. Tangan rakyat yang tadinya memegang kitab, kini menggenggam pedang. Jejak kelam mulai tercetak di tanah Nusantara. Para pedagang resah. Jalur rempah terganggu. Raja-raja kecil saling curiga. Namun yang paling diuntungkan adalah Belanda. Mereka menonton dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk masuk dan menguatkan cengkeraman. Nama sang ulama menyebar cepat. Bagi rakyat tertindas, ia adalah harapan. Tapi bagi para bangsawan, ia adalah ancaman. Catatan-catatan lama menggambarkannya sebagai sosok yang karismatik, sekaligus berbahaya. Pengikutnya fanatik. Mereka rela mati demi seruannya. Namun, setiap pemberontakan yang ia pimpin justru berakhir dengan kerugian besar. Desa porak-poranda, saudara tercerai-berai, dan penjajah semakin menguat. Apakah ia benar-benar pejuang suci? Atau hanya penguasa haus darah yang bersembunyi di balik ayat? Sejarawan tak pernah sepakat. Tapi satu hal jelas, dimanapun ia melangkah, jejak kelam selalu mengikuti. Konflik demi konflik meletus. Dari pesisir Aceh hingga tanah Jawa, dari Maluku hingga Sulawesi. Nama sang ulama disebut di setiap api pemberontakan. Ia ibarat bayangan yang tak bisa dihapus. Rakyat yang dulu mendukung mulai ragu. Para bangsawan mencari cara menyingkirkannya. Tapi pengaruh ulama ini begitu dalam. Ia punya murid-murid fanatik yang siap mengguncang siapapun yang menentangnya. Sejarah mencatat, ia bukan sekadar tokoh agama. Ia adalah aktor politik, pemain besar dalam panggung kekuasaan Nusantara. Namun setiap langkahnya selalu meninggalkan pertanyaan, apakah ini perjuangan? Atau ambisi? Puncak dari segalanya terjadi ketika ia memimpin serangan besar. Ribuan pengikut turun ke kota penting. Malam itu, langit merah oleh api. Teriakan perang bercampur dengan doa.
Tapi kekuatan itu rapuh. Intrik di dalam tubuh pengikutnya, pengkhianatan dari bangsawan yang dulu mendukungnya, dan strategi licik penjajah membuat perlawanan itu runtuh dalam waktu singkat. Sang ulama akhirnya jatuh. Bukan karena peluru musuh asing, melainkan karena jebakan sekutu yang berbalik arah. Ia ditangkap, dipermalukan, dan namanya diputarbalikkan dalam catatan sejarah resmi. Sebagian orang tetap menyebutnya pahlawan. Sebagian lagi mencatatnya sebagai pengkhianat. Dua wajah yang tak pernah bisa dipersatukan. Namun satu hal yang pasti, jejak kelamnya mengubah arah sejarah Nusantara. Jejak itu adalah peringatan tentang betapa tipisnya batas antara cahaya dan kegelapan, antara iman dan ambisi, antara perjuangan dan kehancuran. Sejarah bukan hanya kisah para pemenang. Sejarah adalah cermin, dan dalam cermin itu, kita melihat wajah sang ulama. Wajah yang mengguncang Nusantara.